Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta menandai hilangnya status ibu kota negara bagi Jakarta. Namun, Kepres pemindahan ibu kota ke Nusantara yang tak kunjung terbit hingga penghujung 2024 menimbulkan ambiguitas status IKN sebagai ibu kota Republik Indonesia. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo dan juru kamera Syahrudin. Saudara, pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN telah berjalan kurang lebih 2 tahun sejak akhir 2022 lalu. Pembangunannya menuai pro dan kontra serta tanya masyarakat dari wilayah penyangga sebenarnya seberapa besar dampak positif pembangunan IKN bagi kehidupan mereka. Saudara, liputan ini akan mengajak Anda untuk melihat wajah terkini pembangunan Ibu Kota Nusantara serta mengunjungi kembali masyarakat yang tinggal di wilayah IKN, yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara yang pada Agustus lalu sempat saya liput sebelum penyelenggaraan pertama upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN. Seberapa jauh perubahannya? Inilah wajah baru Ibu Kota Nusantara, IKN Kalimantan Timur. Mengukuhkan diri sebagai Serambi Nusantara, gerbang menuju IKN Kabupaten Penajam Pasir Utara semakin bergeliat. Kabupaten seluas lebih dari 3.300 km persegi ini digadang-gadang jadi salah satu pusat lumbung pangan IKN. 4 bulan lalu saya sempat menemui petani muda dan pembudidaya perikanan darat Bintang Wahyu Aji di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulo, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saat itu, ia dan kelompoknya tengah bereksperimen teknik bioflok untuk membudidayakan ikan nila. Bioflok adalah teknik budidaya ikan mengandalkan suplai oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme di dalam kolam yang mampu meningkatkan nilai pencernaan pakan dan pertumbuhan ikan. Akhir tahun 2024, saya kembali ke Desa Sebakung Jaya untuk melihat langsung perkembangan budidaya ikan nila bioflok yang infonya segera panen. Ini akan menjadi panen budidaya ikan nila pertama yang dikelola Bintang dan kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Biawan sejak bereksperimen dengan teknik bioflok pada Agustus lalu. Sekarang di akhir tahun ini, gimana perkembangannya? Alhamdulillah sih Mbak, ikan kita sudah berkembang cukup baik ya di sini. Kemungkinan kita juga di akhir tahun nanti kita bakal panen sih ini ikan di kolam di bioflok ini. Berarti satu bioflok ini itu bisa berapa banyak tuh, Mas? Ini kemungkinan kita bisa dapatkan 200 kilo Mbak ya, 2 kintal dalam satu kolam ini. Okay. Karena kita kemarin isinya 1000 ekor di sini. 1000 ekor. Beberapa bulan belakangan, Bintang dan kelompok budidaya ikan Pokdakan Biawan terus belajar mengatasi tantangan penerapan teknik bioflok. Di antaranya mengontrol kualitas air, siklus dan rasio pakan, serta jumlah flok atau mikroorganisme yang memengaruhi perkembangan ikan. Itu bisa kalau diolah, bukan diolah sih, ibaratnya agak dinaikkan sedikit kualitasnya. Kita punya kontrak dengan salah satu perusahaan, itu bisa sampai 65.000 per kilo. Lebih lanjut, Bintang bercerita, para petani Desa Sebakung Jaya baru saja mendapat angin segar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang berencana menerapkan program Brigade Pangan. Para petani di Desa Sebakung Jaya pun menyambut baik. Bintang mengaku petugas Kementan telah menemui para petani untuk mengumpulkan data pertanian dan perkenalkan program Brigade Pangan. Sebagai langkah awal, petugas Kementan tengah merencanakan pembangunan sistem irigasi di Desa Sebakung Jaya pada Januari 2025. Beberapa hari yang lalu sudah ada kegiatan dari P3A. P3A itu Perkumpulan Petani Pemakai Air. Dan itu memang kemarin akan diadakan kegiatan namanya optimalisasi lahan. Ya, optimalisasi lahan itu, tapi di tahap 1 ini fokusannya adalah untuk memperbaiki bagaimana sirkulasi air di area sawah. Jadi bagaimana air masuk, air mengalir, dan air keluar. Irigasi memang jadi kendala utama petani di hampir seluruh wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara
yang selama ini hanya mengandalkan sawah tada hujan. Tanpa sistem irigasi, saluran tersier di sekeliling sawah mereka tak berfungsi, baik untuk mengalirkan maupun memompa kelebihan air dari sawah. Banyak di antara saluran tersier itu pun kering hingga tertutup rumput seiring berjalannya waktu. Akibatnya, sawah banjir kala musim penghujan ekstrim datang, seperti akhir tahun 2024 dan awal 2025 ini. Bintang berharap program ini tak sekedar cakap angin belaka, sebab jika berhasil, langkah tersebut berpotensi memaksimalkan hasil pertanian guna menyambut peluang sebagai pemasok pangan IKN. Yang jelas pertama ada sosialisasi dulu sih Mbak. Setidaknya mengenalkan kulit luarnya dulu kepada petani yang ada di sini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita harus didampingi. Di Brigade Pangan juga nanti kan kita bakal mengurus dari hulu sampai hilir. Kemudian nanti pemasaran kita seperti apa. Kita kalau nggak didampingi kan kita nggak tahu nih kita bakal bekerja sama dengan siapa. Meski masalah irigasi mulai temui titik terang, petani di Desa Sebakung Jaya juga berharap pemerintah menjawab tantangan pertanian di Kabupaten Penajam Pasir Utara lainnya, yakni regenerasi petani yang semakin mendesak di tengah masifnya alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit. Dari Kecamatan Babulo, saya bertolak ke IKN. Saya menemui Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono. Ia memastikan investasi yang masuk ke IKN tak lagi berupa groundbreaking atau proses pembangunan, melainkan telah beroperasi seperti 2 rumah sakit swasta dan 1 hotel. Saat ini investasi swasta yang sudah groundbreaking itu nilainya 58,41 triliun, hampir 60 triliun. Ya. Targetnya? Dan targetnya dari RPJMN 2019 sampai 2024 yang kita baru mulai pembangunan 2 tahun terakhir kan nih, 2023, 2024 karena ada pandemi. Itu targetnya 100 triliun. Ya. Dan ini 2 tahun, padahal target untuk 5 tahun. Jadi ini masih berlanjut nih. Target 100 triliun ini masih berlanjut karena pembangunan juga terus berlanjut. Agung mengungkap, Cina telah berinvestasi dalam membangun hotel di kawasan IKN. Sementara pada 2025, investor Malaysia akan membangun hunian komersial, serta investor Singapura direncanakan membangun infrastruktur energi terbarukan di kota Nusantara. Kini Otorita IKN tengah mengusulkan groundbreaking ke-9 kepada Presiden Prabowo Subianto dengan nilai investasi sebesar 6,5 triliun rupiah pada tahun 2025. Yang pertama adalah tantangan operasional di lapangan terkait infrastruktur. Wajar, namanya proses pembangunan masih berjalan, mereka membutuhkan dukungan untuk percepatan itu. Yang kedua adalah tantangan yang sifatnya administratif sebenarnya, karena mereka membutuhkan insentif pajak, insentif bea cukai, dan untuk itu perlu penyesuaian nama perusahaan, perlu penyesuaian di perjanjiannya. Ya, ini hal-hal administratif yang tentu harus kita lakukan dengan kerjasama dengan para birokrasi yang lainnya. Yang ketiga, memang ada tantangan yang sifatnya komersial bisnis. Tentu dalam komersial ini mereka ingin menghitung secara lebih akurat mengenai potensi pasarnya. Saya juga mewawancarai Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono yang mengklaim sejumlah kantor Kementerian Koordinator hampir rampung jelang akhir 2024. Ini akan selesai akhir Desember ini. Sekarang iya. Yang terlambat sedikit yang Kementerian 2 karena waktu itu tendernya ada tender ulang. Tapi sekarang semua programnya sudah sekitar 95%. Jadi akhir Desember nanti akan sudah selesai, tinggal furniture sudah mulai masuk. Semua sudah siap untuk kita rencanakan 2025 bisa dipakai. Untuk tahun 2025, kami atas perintah Bapak Presiden Prabowo, beliau akan pindah ke sana pada 17 Agustus 2028. Saya harus menyelesaikan atau mulai membangun judicial kompleks dan legislatif kompleks. Otorita IKN memastikan 27 dari total 47 menara atau tower rumah susun aparatur sipil negara juga ditargetkan selesai akhir 2024. Tiap satu menara rumah susun ASN memiliki 60 unit hunian dilengkapi 3 kamar tidur.
ASN yang telah berkeluarga akan mendapatkan 1 unit, sementara ASN yang masih belum menikah akan berbagi dengan ASN lainnya dalam 1 unit yang sama. Kini Otorita IKN tengah menanti keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait ASN yang siap pindah setelah Idul Fitri 2025. Lalu bagaimana persediaan air dan memastikan warga sekitar Kabupaten Penajam Pasir Utara tak mengalami krisis air bersih? Basuki Hadimulyono mengklaim IKN punya sejumlah sumber air yang mampu menjamin pasokan air bersih bagi warga IKN dan masyarakat sekitar. Kita punya 2 sumber, dari intake-nya, kemudian dari bendungan Sepaku Semoy. Sekarang yang dimanfaatkan 300 liter per detik, sekarang sudah beroperasi semua, layak minum. Sudah sampai ke semua bangunan di IKN ini. Kita proyeksikan nanti sampai dengan 2030, sesuai dengan pertambahan penghuni di IKN, masih bisa dilayani dengan intake di Sepaku. Itu juga kita sudah menyiapkan 50 liter per detik untuk para masyarakat sekitar di situ. Di sisi lain, status IKN sebagai ibu kota negara menimbulkan tanya pasca Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 yang mengukuhkan status daerah khusus Jakarta (DKJ). Masyarakat ragu, akankah ibu kota negara benar-benar pindah ke IKN? Basuki Hadimulyono membantah keraguan itu. Pak Presiden dalam G20 sudah menyampaikan ibu kota Indonesia harus dipindah karena climate change, karena pantai utara Jawa selalu tenggelam. Kedua, perubahan Undang-Undang 151 2024 tentang daerah khusus ibu kota menjadi DKJ. Perintah Bapak Presiden pada saya pada saat menunjuk saya sebagai kepala IKN untuk menyiapkan yudikatif dan legislatif. 5 hal ini menurut saya sudah meyakinkan bahwa nggak ada keraguan lagi, IKN harus pindah. Kini Otorita IKN tengah fokus menyelesaikan infrastruktur utama lainnya, seperti jalan tol Balikpapan IKN sepanjang 57 km yang dapat memangkas waktu tempuh menjadi 40 menit. Meski demikian, Otorita IKN mengakui pembebasan lahan warga sekitar jadi salah satu tantangan besar. Pemerintah menargetkan pembangunan IKN selesai dalam 10 hingga 15 tahun sejak dibangun pada akhir 2022. Mampukah negara mewujudkan pembangunan IKN yang dapat memberi manfaat dan keadilan bagi warga sekitar?